Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Pembelajaran ini berdasarkan buku tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Informasi penting dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Perhatikan langkah-langkah menentukan informasi penting dari teks yang dibaca berikut. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Amatilah foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Nah, setelah kita mengamati foto tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Jawabannya, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, berita dapat disebarkan melalui media cetak maupun elektronik seperti surat kabar, berita di televisi, majalah, pamflet, dan berbagai media lainnya. Yang kedua, berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik melalui siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama dengan bangsa Asia dan dunia bagi Indonesia berdampak pada beberapa sektor. Sektor-sektor tersebut antara lain ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Nah, anak-anak ibu, simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Nah, informasi penting dalam teks tersebut antara lain, paragraf pertama atau topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Kemudian paragraf kedua atau deret penjelas. Dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Manusia terancam habitatnya akibat pemanasan global. Kemudian paragraf ketiga atau deret penjelas. Untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contohnya adalah dengan memilih peralatan hemat energi dan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Kemudian paragraf keempat yaitu simpulan atau saran. Dengan hemat energi listrik berarti kita masih menyelamatkan bumi kita secara nyata. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Security Community atau yang disebut dengan APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara?
Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antarnegara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama anggota ekonomi antarnegara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antarnegara. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama di bidang politik yang pertama adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah yang pertama, mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. Yang kedua, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Yang ketiga, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Dan yang terakhir, mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Cara-cara menghemat energi listrik. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Kemudian yang keenam, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Nah, anak-anak ibu, dengan bantuan guru dan orang tuamu, lakukanlah percobaan berikut. Alat dan bahannya antara lain 1 buah lampu bohlam 5 watt, kemudian 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkah percobaan. Yang pertama, buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Kedua, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian dalam kardus. Yang ketiga, amatilah kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Soal pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya yang paling terang? Ya, tentunya lampu LED. Pertanyaan kedua, lampu mana yang paling hemat energi?
lampu LED karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memilih lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Nah, dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, anak-anak Ibu dapat membuat laporan kegiatan percobaan, yaitu lampu hemat energi. Nama percobaannya adalah percobaan lampu hemat energi. Kesimpulannya adalah lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya atau watt yang sama. Lampu LED mampu menyala lebih terang. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.